Matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayo, 2, 3 ya. Para yang dua masing-masing mempunyai nama saya. 2 saya dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 saya dipakai untuk menutupi kaki mereka. 2 saya dipakai untuk melayani. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ulang jelas, tetapi 2, 3 ya. Tetapi seorang dari para terbang mendapatkan tidak hanya ada darah yang diambilnya dengan sipir dari atas. Ia menyentuhkannya kepada bibirku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kenapa? Iya. Jadi, sekolah minggu ini adalah panggilan Tuhan kepada siapa? Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi. Yesaya itu adalah seorang nabi yang hidup di zaman Raja Uzia. Uzia ya. Dia itu adalah seorang nabi yang sangat dikenal oleh bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Dia itu adalah seorang bisa dibilang yang bernubuat. Namun dia bukan orang yang sembarangan. Kalau dalam sejarah ataupun kisah sejarah penelitian kitab ya, dia itu seorang anak dari keluarga kerajaan, tapi bukan raja ya. Dia anak dari keluarga kerajaan dan dia sangat pintar berfirman dan juga sangat berkata dan juga menulis. Dia menyampaikan kata-kata dengan baik, makanya dia disebut juga dengan ahli sastra. Ya, dia itu seorang nabi yang sangat peduli dengan orang Israel. Tetapi orang Israel pada saat itu, raja Israel itu melupakan Tuhan. Mereka itu berbuat banyak dosa. Yesaya hidup di sekitar 400 tahun ya sebelum Yesus lahir ya. Dia berhadapan dengan banyak penguasa-penguasa, kerajaan-kerajaan pada waktu itu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan perintah Tuhan. Sehingga Yesaya diutus oleh Allah. Nah, tadi kita di dalam kitab dalam firman yang kita sudah baca tadi, dikatakan malaikat datang. Ya, kerubim ya, serafim ya. Dia itu seorang dari para serafim. Serafim itu seperti malaikat. Oh ya, dia datang kepada Yesaya untuk menyampaikan perintah Allah supaya Nabi Yesaya pergi untuk memberitakan atau mengingatkan orang-orang Israel pada saat
banyak penguasa-penguasa, pejabat-pejabatnya yang tidak berbuat baik, mereka berbuat jahat, mereka serakah, sombong. Jadi Tuhan mau mengutus Yesaya. Lalu di firman Tuhan tadi kita baca, Yesaya diutus oleh Allah melalui perantaraan serafim. Nah, situasi pada saat itu di mana bangsa Israel atau bangsa Yehuda ya, kerajaan Israel terbagi ya, ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Ya, Israel Utara itu ibu kotanya Samaria. Israel Selatan itu disebut juga dengan Yehuda. Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Itu harus tahu ya. Israel Utara terpecah sejak zaman Raja Yerobeam, anaknya Salomo. Terpecah jadi dua, kerajaan Israel Utara, Israel Selatan. Israel Selatan itulah Yehuda, di mana nas ini dibuat ataupun dituliskan pada masa kerajaan Yehuda yang diperintah oleh Raja Uzia. Lupa ya? Bangsa Yehuda tidak taat. Mereka itu berbuat yang tidak baik. Apa contoh-contoh berbuat tidak baik? Apa contoh berbuat tidak baik? Melawan orang tua. Terus apa lagi? Berbohong. Nah, seperti orang Yehuda pada saat mereka itu menipu kawannya. Bilangnya harganya atau yang jualan ya, ini timbangannya 2 kilo, sebenarnya 2 kilo, padahal kalau ditimbang sebenarnya 1 kilo atau 1,5 kilo ditipunya kawannya. Juga ada yang korupsi, mencuri uang. Boleh mencuri uang? Tidak boleh. Membuat jahat. Jadi banyak lagi. Ada juga membunuh memang dia suka mencelakakan kawannya. Ya, dia membenci kawannya. Makanya kalau membenci kawan itu kita berapa? Membenci baru tidak suka ataupun dendam itu kita berapa? Kita ke-6, jangan membunuh. Ingat, orang yang dendam, yang membenci saudaranya, lawannya, dalam hatinya seperti membunuh ya kan? Makanya tidak boleh dendam, tidak boleh membenci saudaranya. Ini orang Yehuda pada saat itu mereka banyak melukakan ataupun tidak taat kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Yehuda diserang oleh kerajaan yang besar, kerajaan Asyur. Asyur pada saat itu memiliki angkatan perang yang sangat banyak. Jadi bangsa Israel diserang oleh Asyur. Asyur pada saat itu di daerah dekat Israel, Irak gitu ya. Oke. Mereka banyak menderita karena akibat diserang oleh bangsa Asyur. Banyak orang Israel yang ditawan menjadi budak. Ya. Kalau zaman Indonesia dulu dijajah oleh siapa? Oleh Belanda. Apa lagi? Jepang. Berapa tahun dijajah Belanda? 3,5 abad atau 350 tahun ya. Dan bangsa Israel pada saat itu bangsa Yehuda diserang oleh bangsa Asyur dan diperbudak. Nah, sekarang Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan supaya orang Israel bertobat. Ya, kata Tuhan melalui malaikat utusan Tuhan atas hanya Yesaya. Yesaya, kau maukah utus untuk memberitakan supaya orang Israel, mengingatkan supaya orang Israel, orang Yehuda, umatku untuk bertobat. Ternyata apa
yang tadi? Coba kita baca ayat yang ke-8. Ayo, ayat 8, coba baca sama-sama, ayo. 2, 3, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Siapa yang mengatakan ini aku, utuslah aku? Nabi Yesaya, dia akhirnya mau diutus oleh Tuhan untuk pergi menjadi nabi dan untuk memberitakan supaya orang Israel mau bertobat, mau diutus Tuhan menjadi hambanya. Yesaya mau diutus Tuhan menjadi perantaraan dia untuk menyampaikan beritanya kepada orang Israel, supaya orang Israel menjadi percaya. Oke, ternyata Nabi Yesaya mau diutus oleh Tuhan. Hari dia ragu-ragu, aduh Tuhan, aku masih seperti ini, aku masih muda, aku masih belum tahu apa-apa, aku nggak pintar ngomong, aku nggak pintar nanti menghadapi orang-orang pejabat, nanti aku seperti ini. Dia takut, tapi akhirnya dia mau untuk diutus oleh Tuhan. Nah, kita lanjut ceritanya apa yang terjadi. Ya, nanti kita baca di firman Tuhan yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana tentang kalian? Bagaimana tentang saya, Amang, kalian, anak-anak sekolah minggu? Apakah kalian mau diutus oleh Tuhan? Apakah kalian mau diutus oleh Tuhan? Ngapain namanya? Ngapain kudus? Ngapain? Anak-anak sekolah minggu diutus Tuhan untuk sekarang mau apa enggak? Tentu saja harus mau. Apa? Contoh, Tuhan mengutus kita untuk berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Membantu firman Tuhan. Oke, membantu orang tua. Apalagi rajin belajar. Berbuat baik itu membantu orang tua itu berbuat baik apa enggak? Baik. Terus tidak suka berantem, tidak mau bersuka berkelahi kepada kawannya, tidak mau mengganggu kawannya, itu berbuat baik. Tidak mengganggu temannya, tidak bertengkar atau berkelahi dengan temannya, itu berbuat baik juga. Tidak suka berantem, orang yang suka berantem itu berbuat baik. Apalagi yang kedua tadi, nah, yang pertama berbuat baik, mengutus kita untuk sayang kepada orang tua. Siapa sayang sama orang tuanya? Iya, sayang. Nggak sayang sama orang tuanya. Apa sayang? Sayang sama sayang sama mamanya. Iya, saya juga sayang. Aku tidak ada. Siapa yang sayang sama bapaknya? Iya, walaupun tidak ada, saya juga lagi. Iya, bagus. Harus sayang sama orang tuanya. Kemudian apa lagi? Tuhan mengutus kita untuk bernyanyi. Jadi kalian kalau nggak nyanyi tadi waktu sekolah minggu atau waktu berdiam, berarti tidak mau diutus oleh Tuhan. Jadi kita kalian diutus Tuhan harus mau bernyanyi. Bernyanyi itu apa? Itu memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan hanya uang persembahkan, tapi juga suaranya, nyanyiannya. Jadi siapa yang malas nyanyi, dan tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi tadi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Yehuda. Sekarang anak sekolah minggu tadi apa? Berbuat baik, sayang kepada orang tua dan keluarga, kakak, adik, ya semua disayang, dan juga bernyanyi untuk Tuhan. Ya, jadi ingat ya,
Jadi Tuhan mengutus kalian anak sekolah minggu, ya semua, mau yang kecil ya, mau yang besar, kakaknya, adiknya, jangan pula anak masih kecil, aku nggak ikut dah. Jangan, yang besar, kakaknya, abangnya, adiknya, semua harus mau diutus oleh Tuhan. Bolehkah siapa namanya? Mau nggak diutus Tuhan untuk saya sama mama? Sayang sama mama, sayang sama abang, sayang sama kakak, sayang. Berarti dia mau diutus oleh Tuhan. Dia masih kecil, tapi dia mau. Bagaimana yang besar? Mau nggak diutus Tuhan? Oke. Jadi maka coba kita baca sama-sama. Karena kita tahu diutus oleh Tuhan, kita baca ya. 2, 3 ya. Maka ini aku utuslah. Itulah respon kita, ya. Ketika kita menjadi anak sekolah minggu, kita harus dan punya keinginan supaya kita mau mengikuti Tuhan, ya. Supaya kita mau mengikuti Tuhan. Jadi kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki iman kepercayaan yang baik, ya, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Oh, bagus. Siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Ya. Yang kita mengenai Yesaya, ya, supaya kita semakin ditemukan. Ingat, minggu depan ada kawan yang belum hadir, ya, dari kawan yang belum hadir. Karena ingat, tahun ini bisa dapat yang dapat hadiah itu bukan yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 di sekolah lagi. Kalau ranking 1, 2, 3 di sekolah itu dari sekolah. Sekarang juara 1, 2, 3 terbaiknya dari mana, Mang? Lalu dikasih sama Mang Bobolan atau Mang Mado yang terbaik nanti, yang rajin datang sekolah minggu, yang sering menghafal ayat hafalan, yang disiplin, tidak suka ribut, ada nanti penilaiannya. Jadi semuanya bisa berpeluang karena kalian akan mendapat peluang, semuanya rajin dan juga membaca menghafal ayat hafalan, maka akan bisa dapat juara hadiahnya. Oke? Ya, diajak minggu depan soalnya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya. Lipat tangannya. Kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Ayo. Patah lagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita kita mengenai hamba Yesaya yang mau diutus Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan dan juga pertobatan untuk bangsa pilihan. Demikian juga Tuhan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Engkaulah yang mengutus kami dan kami mau diutus oleh Engkau Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan tengah-tengah keluarga kami, orang tua kami, dan juga di tengah-tengah sekolah dan juga kehidupan kami. Terus anak sekolah minggu Tuhan, karena semuanya Bapaknya menyertai kami dalam pendidikan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami benar-benar menjadi utusan-utusan Tuhan menyampaikan kabar-kabar baik tentang Tuhan. Agar kami Tuhan senantiasa beroleh keselamatan daripada Engkau. Mampukan kami Tuhan, berikan kekuatan kepada anak sekolah minggu dalam menghadapi hari-hari mereka yang penuh tantangan, dan juga kepada orang tua kami yang anak sekolah minggu untuk berikan kekuatan Tuhan yang juga mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Di dalam Tuhan kami juga akan pulang, terima kasih sertai kami dari bahaya sehingga boleh sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.